Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Trizal Kurniawan, NIM A11 2022 14193. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan mengenai materi pertemuan 8, yaitu query antar tabel lanjutan. Ya, seperti biasa, di sebelah kiri ini screen-nya materinya, dan sebelah kanan ini adalah terminal atau command line-nya ya. Ya, bisa kita mulai saja ya dari materinya. Langsung kita menuju ke bahasanya. Yang pertama yaitu kita harus melakukan persiapan. Persiapan pertama yaitu harus membuat database bernama latihan 1. Oke. Langsung buat saja. Latihan 1. Oke, dan langsung kita pakai saja. Nah, kita sudah masuk ke database yang baru kita buat, dan pertama kita harus membuat dua tabel, yaitu tabel bernama buku dan film. Oke, langsung kita lakukan saja. Create table buku. Oke, di jar judul varchar 20. Lalu langsung kita buat tabel kedua, yaitu bernama film. Sebentar, oke, sebenarnya tidak ada masalah di rekamannya. Varchar 20. Lalu ke persiapan keduanya itu mengisi tabelnya ya. Oke, langsung saja kita kerjakan. Into buku values B01 9 90. Laskar Pelangi. Ayat cinta. Pengantar basis data. Normal big data for dummies. Nah, sepertinya field terakhir, ini row terakhir yang kita tekan. Oke, query-nya berhasil. Lanjut berarti ke tabel film. Ini F ya. F01 Dilan juga. Dilan
keys. F04 Squid Game. Dan row terakhir Laskar Pelangi. Oke, lalu kita coba cek select bintang from buku. Oke, sudah masuk. Sekarang yang film sudah masuk. Oke, keduanya masing-masing ada 5 baris. Nah, sudah persiapan 1 2, berarti lanjut saja kita ke ini, ke operasi query antar tabelnya. Yang pertama itu operator union, dimana kita akan menggabungkan dua tabel, dimana jika union ini hasilnya itu akan menjadi unik ya, nilainya itu nilai antar barisnya ya. Langsung kita praktekkan saja ya. Select judul from buku union. Nah, ini yang sintaksnya untuk unionnya. Union select judul. Nah, jika menggunakan sintaks union ini kita harus menulis lagi select itu dengan lengkap, dimana ini saya ada salah nih query-nya. Itu tadi ada typo sedikit, seket malah. Oke, union ini berarti select judul from film kalau ini ya. Nah, hasilnya itu kan ada hasilnya, harusnya seperti ini ya, Dilan 1990, dan harusnya yang judulnya sama di antara dua tabel tersebut itu tidak terulang ya. Jadi di sini ada Dilan 1990, di tabel buku ada Dilan 1990, di tabel film juga ada, itu harusnya tidak terulang lagi karena harusnya unik ini menggunakan operator union. Kita coba. Oke, hasilnya sama, Dilan 1990 Laskar Pelangi ya. Sebenarnya ini udah sama ya, udah persis, berarti operasinya sesuai, sudah berhasil. Lanjut ke operator union all. Nah, ini bedanya dengan operator union tadi. Kalau operator union itu masing-masing row-nya itu unik atau tidak ada yang diulang nih jika isinya sama, value-nya sama. Kalau operator union all ini akan ditulis semua hasil row-nya, meskipun ini ada Dilan 1990, di tabel kedua ada value-nya sama, akan terulang lagi, akan ditulis lagi. Oke, lanjut saja. Kita lakukan ya, select yang pertama buku, ini union tapi all, ini film. Harusnya hasilnya seperti ini ya, lihat. Oke, 1990 ya, sama, hasilnya sama. Dan jika dilihat dari diagram harusnya seperti ini ya. Lalu selanjutnya operator minus except. Coba kita lihat penjelasannya. Itu operator minus atau except digunakan untuk melihat data yang hanya ada
di tabel 1 dan tidak ada di tabel 2. Oke. Contohnya minus except. Oh ya, berarti di tabel pertama tadi kan ada Dylan 1990, Laskar Pelangi, Ayat-Ayat Cinta, ini ada nilainya di tabel kedua yaitu tabel film. Nih ada Dylan 1990, Ayat-Ayat Cinta, Laskar Pelangi. Ini seharusnya tidak ditampilkan jika kita menggunakan operator minus except. Ya, kita lakukan saja ya operasinya. Select judul from buku except select judul from film. Nah, harusnya hanya ada 2 row saja yang ditampilkan, yaitu pengantar basis data dan big data for dummies, karena kedua row ini hanya ada di tabel pertama, sedangkan row yang lain, nilai yang lain itu udah ada di tabel yang kedua. Oke, kita coba langsung. Nah, hasilnya sama ya, pengantar basis data dan big data for dummies. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu operasi intersect ya, operatornya intersect. Dimana kalau operator intersect ini, kalau kita menggunakan operator intersect tuh hanya menampilkan row yang ada di kedua tabel tersebut. Ini di line 1990, Laskar Pelangi, Ayat-Ayat Cinta. Ini keduanya itu tabel ini, tabel yang sudah saya sebutkan tadi itu juga ada di tabel kedua, yaitu tabel film. Nah, maka yang ditampilkan hanya itu saja, sedangkan ini pengantar basis data kan tidak ada di tabel film, dan maka tidak akan ditampilkan. Berlaku juga di yang tabel filmnya itu Money Heist dan Squid Game itu tidak ada di tabel buku, jadi tidak akan ditampilkan. Oke, langsung saja kita ke percobaannya ya. Judul from buku intersect select judul from film. Nah, seharusnya hanya ada 3 row, yaitu Dylan 1990, Laskar Pelangi, dan Ayat-Ayat Cinta. Oke, sudah berhasil dan sesuai dengan harapannya ya yang ditampilkan. Berarti ini operatornya sudah semua ya, union all, except, minus, terus intersect itu sudah. Berarti lanjut ke yang SQL join. Oke, berarti ini persiapannya kita buat database baru ya. Berarti kita klik dulu, masuk lagi, kita buat database baru. Berarti create database latihan 2, use latihan 2. Oke, kita sudah masuk ke database-nya. Selanjutnya yaitu kita membuat tabel kategori dan tabel produk. Oke, kita langsung laksanakan saja. Create tabel kategori, kolomnya yaitu ID kategori, karakter 3, primary key, lalu kolom jenis dengan tipe varchar 20. Oke, tabel pertama sudah dibuat. Kita buat tabel yang kedua, yaitu tabel produk, ID produk, karakter panjang 3, primary key. Oke, lalu apa itu, merek, tipe varchar panjang 2
10 dan satu lagi itu ID kategori. Untuk karakter 3. Oke, udah 3 kolom. Udah berhasil. Sekarang kita disuruh lihat ya tabelnya. Oke, kategori sudah, berarti selanjutnya yang produk. Oke, sudah sesuai dengan apa yang ada di materi. Lanjut saja ke memasukkan nilai tabelnya ya. Tabelnya yaitu yang pertama di kategori, tabel kategori. Yang pertama itu 001 handphone namanya. Kedua laptop. Tiga tablet. Keempat kamera. Kelima gaming. Oke, itu row terakhir yang dimasukkan di tabel ini. Kita coba query-nya oke, berhasil. Kita coba lihat from kategori sudah masuk. Lanjut saja kita ke tabel, memasukkan tabel produk. B01 Xiaomi. Xiaomi itu 001 ya ID kategorinya. B002 Samsung. Samsung 001 juga. 3 Asus. Itu Asus 002. B03 udah, 4 berarti Dell. Itu 002 juga kategorinya. Lalu P05 Apple. Itu di ID kategorinya 3. P06 Unicorn. P-nya 04 PlayStation. Ini harusnya mereknya Sony nih. 0 ya. Dan itu terakhir, row terakhir. Oke, sudah masuk. Lalu kita select saja bintang from produk. Oke, sudah masuk yang tadi kita insert ya. Lanjut saja langsung ke SQL join-nya. Yang pertama itu inner join. Inner join tuh hasilnya harusnya mirip seperti intersect tadi ya sepertinya. Oh, tapi di sini pada tabel samping penghubungnya yaitu ID kategori. Oh, jadi dari dua tabel ini, tabel kategori dan produk ini,
yang menyambungkan kedua tabel ini, yaitu kolom ID kategori, di mana tabel produk ini ada kolom ID kategori dan tabel kategori ada ID kategori juga. Makanya memungkinkan untuk kita melakukan inner join dari kedua tabel ini. Ya, lalu dalam menghubungkan dua tabel, inner join mendukung operator sama dengan, kurang dari, dan lebih dari. Sementara equijoin hanya mendukung operator sama dengan. Oke. Jadi equijoin itu, ini disebutkan equijoin itu merupakan subset dari inner join, bagiannya dari inner join ya. Kalau equijoin hanya bisa menggunakan operator sama dengan saja, kalau inner join itu bisa memungkinkan kita untuk menggunakan operator sama dengan, kurang dari, dan lebih dari. Oke, kalau di sini nih ada dua sintaks ya, dua cara untuk melakukan inner join, yaitu explicit dan implicit. Kalau explicit itu kita sintaksnya ini menggunakan on, sedangkan yang implicit itu menggunakan where. Semuanya hasilnya sama aja, cuman sintaksnya aja berbeda sedikit. Ini where, di sini ada inner join on, tapi hasilnya harusnya sama. Kita coba dua-duanya saja ya, yang inner join explicit dan inner join implicit. Select bintang from produk inner join kategori on produk ID kategori itu sama dengan ya, di on ini berarti kita menentukan kolom yang sama itu yang mana untuk dilakukan inner join, dan itu tuh yaitu kolom ID kategori, dimana keduanya itu ada ya, ID kategori itu ada di tabel produk dan tabel kategori. Oke, kita coba saja, harusnya hasilnya seperti yang di materi ya. Oke, P01 Xiaomi, Samsung, Asus, Dell, Apple, Nikon. Oke, dimana ini ID kategori ada dua nih, 01, 01. Oke, hasilnya sama ya seperti yang di materi. Sekarang kita coba ke menggunakan yang implisit. Ini bedanya hanya sedikit, dimana ini nih inner join dihapus, kita menggunakannya where. Harusnya hasilnya sama ya, produk.id kategori sama dengan kategori.id kategori. Ada apa itu? Select bintang from. Ini saya lupa, harusnya seperti ini. Kita coba. Sudah bisa query-nya dan hasilnya sama persis ya. Lanjut ke natural join. Natural join ini memiliki kemiripan dengan equijoin, dimana pada natural join ini hanya dimunculkan satu kali kolomnya, meskipun dia ada di dua tabel yang berbeda. Dengan natural join kita tidak bisa tahu kolom mana yang bertindak sebagai penghubung antar tabel jika kita tidak memeriksanya terlebih dahulu. Oke, jadi mungkin ya perbedaannya di inner join dan natural join itu ini masih ada dua nih kolomnya kan, yang ditampilkan ID kategori masih double nih. Nah, kalau menggunakan natural join hasilnya harusnya hanya satu saja, yaitu kolom ID kategorinya hanya satu. Oke, langsung kita coba saja. Berarti select bintang from product, lalu kita menggunakan natural join
kategori. Harusnya hasilnya hampir mirip, tapi ini ID kategori kolomnya hanya satu saja. Kita coba. Oke, sudah sama ya, ID kategori, ID produk, merek, jenis nih sama seperti yang di sini. Lalu selanjutnya kita lakukan left join. Left join ini menghasilkan data dari tabel yang sebelah kiri, tabel yang pertama kita sebutkan ya. Berarti di selectnya tabel apa, tabel pertama, nah itu yang ditampilkan. Langsung saja kita lakukan ya. Oh, ini berarti ada dua ini kalau caranya. Yang pertama ini bintang, ini langsung semua kolomnya yang disebutkan ya, yang akan ditampilkan. Tapi kalau kita menyebutkan kolomnya satu persatu, maka nanti yang ditampilkan akan lebih sederhana atau lebih jelas lah. Kita yang kedua saja ya. Select product.id produk, produk merek, produk.id kategori jenis. From product left join kategori on product.id kategori sama dengan kategori.id kategori. Hasilnya sudah keluar ya, dan hasilnya itu sama seperti yang di sini ya. Lanjut saja right join. Right join itu hampir sama seperti left join, cuman perbedaannya kalau di sini nih yang ditampilkan itu data-data dari tabel sebelah kiri, sedangkan right join yang ditampilkan itu data-data tabel dari sebelah kanan. Oke, langsung saja seperti yang tadi ya. Ini ada dua, yang satunya itu menyebutkan semua. Kita bisa seperti ini saja. Di produk merek, produk ID kategori jenis, from produk. Ini bedanya right join kategori on product ID sama dengan produk ID kategori sama dengan kategori ID kategori. Oke. Ya. ID produk, merek, ID kategori jenis ya. Ini bisa dilihat kita menampilkan tabel yang kedua ya, tabel kategori, dimana kesamaannya itu ada di ID produk dengan tabel yang pertama. Oke, selanjutnya kita akan yang full join. Full join itu merupakan gabungan nilai antara left join dan right join. Oke. Tapi di sini di MySQL tidak mendukung, MariaDB di MariaDB tidak mendukung konsep full outer join. Oke, kita lihat saja ya. Saya coba jelaskan. Berarti ada handphone. Oh ya, berarti di dalam full join ini yang ditampilkan hanya ketika
di kolom yang di kedua tabelnya ada, dan ada data yang tidak ditampilkan karena tidak berhubungan. Ini tidak contohnya yang di sini nih, gaming dan PlayStation. Di sini tidak terhubung nih, data PlayStation ini tidak terhubung dengan tabel yang pertama, tidak ada sama sekali. Dan juga ini di ID kategori 5 di tabel 1 gaming ini tidak terhubung dengan tabel 2 sama sekali karena tidak dipakai, tidak disebutkan. Maka dua row di kedua tabel ini tidak akan dimunculkan. Hanya kalau di tabel 1 hanya ID kategori 01 sampai 004 dan ID produk dari P01 sampai P06 saja yang ditampilkan. Oke, selanjutnya cross join. Cross join ini sintaksnya sama ya, maksudnya ada eksplisit dan implisit seperti tadi yang inner join. Kalau di cross join ini berarti menggabungkan dua tabel atau lebih dengan hasil berupa Cartesian produknya. Oke, berarti Cartesian produknya cross produknya dari kedua tabel ini ya. Oke, kita lakukan saja ya keduanya, kita coba keduanya yang eksplisit dan implisit di cross join. Select bintang from product cross join kategori ya. Ini keluar hasil datanya dari cross joinnya seperti ini, yang eksplisit, dan kita coba yang implisit. Hanya bedanya di sini saja. Nah, hasilnya sama ya, seperti yang implisit sama eksplisit ya. Terima kasih. Saya rasa dari materi pertemuan 8 ini sudah cukup ya yang saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kurang kejelasan dari materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.